Hai anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan saya, Ibu Ermin Inayah, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah mulai membuka link video pembelajaran ini ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, senang, dan ceria, sehingga bisa belajar lagi bersama dengan Ibu. Anak-anak, sebelum kita mulai belajarnya, mari kita berdoa bersama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Tak henti-hentinya, Ibu selalu mengajak kalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Masih ingat? Ya, orang yang pandai bersyukur akan selalu ditambah nikmatnya. Sebaliknya, orang yang tidak mau bersyukur, orang yang ingkar, orang yang kufur nikmat, maka ingat, azab Allah teramat sangat pedih. Kita bersyukur bisa bersumpah lagi walaupun dengan pembelajaran jarak jauh. Kalian di rumah, Ibu di rumah. Tapi jangan khawatir, sudah Ibu siapkan materi untuk hari ini. Semoga kalian suka dengan yang Ibu sajikan, oke? Semoga kalian itu selalu semangat, semangat, semangat. Belajar dengan online. Tapi jangan lupa, ayo patuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Jangan menyerah, jangan lengah. Semangat terus. Anak-anak yang pada hari ini kita akan belajar pelajaran 7, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Ibu sudah siapkan menunya. Mari kita buka bersama. Nah, anak-anak, menunya, menu utamanya ada 4 ya. Ada PR, ada materi, ada kesimpulan, dan ada uji kompetensi. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran yang ke-7, mari kita bahas dulu PR, pekerjaan rumah, atau tugas yang Ibu berikan pada minggu yang lalu. Kita cocokkan bersama. Kalian buka buku PR-nya ya anak-anak, kita bahas bersama. Pembahasannya adalah, ya ini PR-nya, pilihlah A, B, atau C, lanjutan dari ayat surat Al-Fil di bawah ini. Yang pertama, alam yaj'al kaidahum fi. Lanjutannya apa? Kita lihat yang A. Betul atau salah? Oh, salah. Nah, kemudian yang B kita lihat. Oh, betul. Tulisan apa itu betul? Tadlil. Lanjutan dari ayat tersebut adalah tadlil.
bil. Jadi yang betul yang B ya anak-anak. Kita lihat yang C. Pasti sudah tentu salah. Iya. Berarti yang betul adalah tadi yang B. Tablil. Langsung kita lanjutkan ke nomor 2. Faja'alahum ka'asfin. Apa ya jawabannya anak-anak? Coba kita lihat yang A. Betul, iya itu makul. Pasti yang B salah. Kemudian yang C juga salah. Iya, karena jawabannya pasti 1. Itu yang A ya. Kita lanjut yang ke nomor 3. Wa arsala alaihim toiron. Ayo, apa jawabannya anak? Kita lihat yang A. Salah. Kemudian yang B. Salah juga. Kita lihat yang C. Betul. Jawabannya yang C. Bacaannya adalah ababil. Kemudian kita lanjut yang ke nomor 4. Tarmihim bihijaratim min. Kita lihat. Salah. Yang B. Betul. Tulisan apa itu? Sijil. Iya, yang betul yang B ya. Yang C sudah pasti salah. Jadi jawabannya sijil. Kita lanjut yang ke nomor 5. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tulisan berfil kayak apa ya anak-anak? Kita lihat yang A. Salah. Yang B. Betul. Kita kembali ke menu ya anak-anak. Oh iya, PR yang tadi 1 nomor nilainya 20. Tadi kan ada 5 soal. Jadi kalau betul semua nilainya 100. Kalau salah 1 nilainya 80. Salah 2 nilainya 60. Salah 3 nilainya 40. Salah 4 nilainya 20. Salah 5 nilainya 0. Nah, PR tadi hasilnya difoto ya. Lalu kirim ke ibu via chat WA. Nanti akan ibu nilai dan akan ibu masukkan ke daftar nilai. Kita lanjutkan ke menu berikutnya ya. Yaitu, tadi ini PR-nya sudah, sekarang kita melanjutkan ke menu materi. Anak-anak, kita mulai ke pelajaran yang ke-7, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Kompetensi inti. Kompetensi inti 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Kompetensi inti 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi inti 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak-anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlakul mulia. Kompetensi dasar yang pertama
KD 1.4 meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. KD 2.4 menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Tujuan pembelajaran. Anak-anak, setelah pelajaran ini selesai, nanti diharapkan kalian bisa 1. Memahami makna beriman kepada malaikat Allah. 2. Menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah dengan baik. Cermati dan bacalah ayat berikut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Anak-anak, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Adakah hubungannya dengan rukun iman? Coba kamu sebutkan olehmu rukun iman. Iman adanya malaikat Allah, termasuk rukun iman yang keberapa? Coba kalian ingat nyanyian rukun iman yang pernah Ibu berikan kepada kalian. Masih ingat? Ayo kita nyanyikan bersama. Rukun iman itu ada 6 perkara. Iman pada Allah, 2 malaikat, 3 pada kitab, 4 pada rasul, 5 hari kiamat, 6 qada dan qadar. Jadi iman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang berapa? Kedua. Nyanyian itu tidak boleh lupa ya anak-anak sampai kapanpun. Itu sebagai bekal untuk kehidupan kita. Sampai yaumul akhir. Tahukah kamu arti iman kepada malaikat itu? Siapa nama-nama malaikat dan apa saja tugasnya? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Makna beriman kepada malaikat Allah. Secara bahasa, iman adalah percaya dan meyakini sepenuh hati. Sedangkan menurut istilah, memiliki 3 unsur. Apa saja itu? Yang pertama, meyakini dalam hati. Misalnya, meyakini malaikat itu ada. Dalam hati kita itu yakin bahwa malaikat itu ada. Kemudian yang kedua, mengucapkan. Mengucapkan dengan lisan. Misalnya dengan mengucapkan percaya malaikat dengan segala tugasnya. Kemudian yang ketiga, melakukan dengan perbuatan. Misalnya dengan selalu berbuat baik karena malaikat itu mencatatnya. Cuma itu harus kita bawa sampai kapanpun. Iman kepada malaikat adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaka, berarti risalah atau utusan. Sedangkan menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu taat beribadah serta mengerjakan tugasnya dengan baik.
Sebelum Nabi Adam ada, Allah lebih dahulu menciptakan malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Gaib artinya tidak bisa dilihat ataupun dirasakan keberadaannya. Namun kita harus yakin bahwa Allah itu menciptakan makhluk yang namanya malaikat yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Kita lanjut ya anak-anak. Anak-anak, berikut ini adalah beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. 1. Meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Kita tidak bisa melihat malaikat, tapi kita wajib percaya, kita wajib yakin kalau malaikat itu benar-benar ada. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Nah, karena malaikat itu tidak boleh disembah ya. Kenapa tidak boleh disembah? Karena malaikat itu ciptaan Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi tidak boleh disembah. Yang wajib kita sembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan, dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Maksudnya tidak mati selama di dunia, itu kita kan bergantian, ada yang meninggal, ada yang lahir, sedangkan malaikat itu tidak mati sampai hari kiamat, sampai Allah yang mengakhiri hidupnya. Jadi anak-anak, manusia dan malaikat itu tidak sama, ya. Mereka itu punya perbedaan, ya. Perbedaan antara manusia dan malaikat itu diantaranya kita lihat bersama. Yang pertama, manusia dapat dilihat. Ya, kita sudah tahu semua, manusia semua itu bisa dilihat. Sedangkan malaikat, makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh mata atau alat apapun. Ya. Jadi malaikat itu makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata, oleh panca indera kita tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, ya. Dengan alat apapun, dengan mikroskop itu tidak bisa dilihat. Tetap saja malaikat itu tidak bisa dilihat karena malaikat adalah makhluk yang tidak bisa dilihat, yaitu makhluk gaib. Selanjutnya kita lihat perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua antara malaikat dengan manusia adalah manusia ada yang taat, ada yang tidak, ada yang jahat, ada yang baik, ya. Tetapi kalau malaikat semuanya taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada malaikat yang membangkang terhadap perintah Allah. Semuanya patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya perbedaan yang ketiga kita lihat. Manusia ada jenis kelamin. Ya kan ya, manusia itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, sedangkan malaikat itu tidak berjenis kelamin. Seperti batu, awan juga tidak berjenis kelamin. Malaikat itu tidak berjenis kelamin, ya, tidak seperti manusia. Kemudian perbedaan yang keempat, yaitu
manusia tidak bisa berubah bentuk. Manusia itu hanya bisa tumbuh dari kecil hingga besar, dari bayi hingga tua, tapi tidak bisa berubah bentuk. Ya seperti itu saja manusia, tidak seperti malaikat. Nih, malaikat dapat berubah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa berubah ya malaikat ya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat perbedaan yang kelima. Manusia memiliki nafsu, makan, tidur, dan lainnya. Manusia punya keinginan yang banyak sekali. Ingin menjadi orang kaya, ya, ingin menjadi orang sukses. Keinginannya banyak sekali. Ingin jadi begini, ingin jadi begitu, ya, seperti Doraemon. Nah, manusia itu pengen makan, ingin tidur, ingin bertamasya, ya, ingin berwisata. Pokoknya nafsu manusia itu banyak sekali ya, karena memang manusia memiliki nafsu ya. Sebaliknya dengan malaikat tidak memiliki nafsu atau keinginan. Nah, ini malaikat dikasih sate, dikasih bakso, dikasih es durian, es alpukat, itu tidak akan mau ya, karena malaikat tidak memiliki nafsu, tidak menginginkan sesuatu, tidak seperti manusia. Itu ya bedanya antara manusia dengan malaikat. Nah, perbedaan-perbedaan itu pasti sudah kita rasakan ya. Kita merasakannya sebagai manusia ya. Kalau malaikat itu hanya pengetahuan kita saja, dan memang malaikat itu sudah jelas tidak bisa dilihat. Di antara kita kan belum pernah ada yang melihat malaikat ya anak-anak. Iya, karena memang malaikat makhluk gaib. Kita lanjutkan ya anak-anak. Mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Anak-anak, malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Namun, yang wajib kita ketahui dan kita imani ada 10. Siapa di antara kalian yang tahu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya? Ayo coba sebutkan ya. Nah, di sini ada catatannya ya, ini anak-anak nih, 10 malaikat. Kita bacanya sambil ada nadanya sedikit ya, biar enak didengar. 10 malaikat. Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar dan Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10 malaikat wajib diketahui, 10 malaikat wajib kita imani. Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar dan Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10 malaikat wajib diketahui, 10 malaikat wajib kita imani. Kita ulangi sekali lagi ya anak-anak, biar kalian itu lebih hafal ya, lebih hafal. 10 malaikat. Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar dan Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10 malaikat wajib diketahui, 10 malaikat wajib kita imani. Ya, anak-anak kita lanjutkan ya ke berikut ini ya. Berikut ini adalah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang harus diketahui oleh setiap muslim.
malaikat Allah yang wajib kita imani. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya apa ya anak-anak? Malaikat Jibril tugasnya membawa wahyu. Ya, Allah memerintahkan malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para rasul yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya apa? Tugasnya itu mengatur hujan, membagi rezeki. Jadi hujan yang turun dari langit itu, yang mengatur itu malaikat Mikail. Ya, jadi hujan itu tidak datang begitu saja, tapi memang sudah diatur oleh malaikat Mikail atas perintah Allah. Kemudian malaikat Mikail juga membagi rezeki kepada semua makhluk ciptaan Allah, ya, dari tumbuhan, hewan, manusia, semuanya itu diberi rezeki oleh Allah setiap hari. Nah, yang mengatur ini malaikat Mikail, ya. Selanjutnya yang ketiga malaikat Israil. Malaikat Israil ini tugasnya mencabut nyawa, ya. Nyawa manusia itu berada dalam tubuh. Kalau seandainya Allah memerintahkan malaikat Israil untuk mencabut nyawa seseorang, nyawa manusia, pasti malaikat Israil lakukan itu. Dan malaikat Israil tidak pernah salah alamat, ya. Malaikat Israil mencabut nyawa atas perintah Allah kepada seseorang. Orang itu bisa yang sehat yang dicabut nyawanya, padahal tetangganya yang sedang sakit parah. Tapi karena perintah Allah untuk mencabut nyawanya orang yang sedang sehat tersebut, malaikat Israil tetap mencabut nyawa manusia yang sehat tersebut, ya, karena kematian seseorang itu tidak melihat sehat, sakit, kaya, miskin, tua, muda, bayi yang baru lahir pun bisa meninggal. Jadi meninggal itu tidak ada aturannya, ya. Semuanya itu memang aturannya itu Allah yang menentukan. Semua itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat yang keempat adalah Israfil. Tugasnya apa ya anak-anak? Tugasnya itu meniup sangkakala atau trompet. Nah, seandainya malaikat Israfil ini diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan sangkakalanya, maka dunia ini akan terjadi kiamat. Kiamat kubro, hancurnya alam semesta. Semua makhluk yang ada di alam semesta meninggal, ya. Gunung mendengar tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil akan terbang. Kemudian laut akan meluap, akan terjadi tsunami, ya, yang besar sekali. Matahari yang tadinya mau keluar, mau terbit dari sebelah timur, mendengar tiup sangkakala dari malaikat Israfil, membalik puter, ya, terbit dari sebelah barat. Nah, hal seperti ini membuat tatanan tata surya itu berantakan, ya. Planet-planet semuanya berbenturan, bertabrakan, akhirnya hancurlah dunia dan seisinya.
Nah, itu tiupan sangkakala yang pertama. Nah, nanti setelah alam semesta hancur dan meninggal semua, nanti ada tiupan sangkakala yang kedua. Nanti sangkakala yang kedua juga Allah yang memerintahkan kepada malaikat Israfil ini untuk meniupkannya. Nah, setelah mendengarkan tiupan malaikat Israfil ini yang kedua, maka akan bangkitlah semua manusia dari alam kubur. Mereka bangkit dari alam kubur dengan wajah yang mereka seperti apa? Seandainya orang itu di dunia hidupnya baik, ya, beramal soleh, maka bangkit dari kubur itu wajahnya cerah, wajahnya bersinar, berbeda dengan orang yang saat hidup di dunia itu selalu berbuat tidak baik, tidak beramal soleh, selalu berbuat maksiat, maka mereka keluar dari kubur itu dengan wajah yang kusam, dengan wajah yang hitam, ya, tidak kelihatan, hanya kelihatan giginya saja. Nah, kita lanjutkan ke malaikat selanjutnya, yang kelima itu malaikat munkar. Malaikat munkar ini tugasnya, ini malaikat munkar ini dengan malaikat nakir ini selalu bersamaan. Datangnya, mendatangi ke kubur setelah mayat dimasukkan ke dalam liang kubur, kemudian para petaziah, pelayat itu sudah pergi tujuh langkah, nanti malaikat munkar dan nakir datang mendatangi mayat tersebut. Malaikat munkar tugasnya menanya mayat dalam kubur. Ditanya, seandainya tidak bisa, maka malaikat nakir yang akan menyiksa mayat tersebut. Ya. Selanjutnya malaikat yang ketujuh yaitu malaikat rokib. Malaikat rokib ini tugasnya mencatat amal baik manusia. Kalau kita berbuat baik, jangan khawatir. Malaikat rokib itu mencatatnya sebagai bukti besok di akhirat bahwa kita itu telah berbuat baik, ya. Kita sedang menabung amal untuk bekal di dunia di akhirat nanti. Nah, malaikat rokib mencatat amal baik manusia, sedangkan malaikat atid mencatat amal buruk manusia. Jika kita berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat tidak baik, maka akan dicatat oleh malaikat atid. Ini juga ini sebagai bukti kelak di akhirat, ya, nanti akan dipertimbangkan di amal buruk dan amal baiknya manusia berdasarkan catatan dari malaikat rokib dan atid ini. Kemudian yang kesembilan itu malaikat malik. Malaikat malik ini tugasnya adalah menjaga neraka. Neraka itu apa ya? Neraka itu adalah tempat manusia yang tidak taat kepada Allah, ya. Nanti akhirnya ini masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik, ya. Semoga kita tidak bertemu dengan malaikat malik. Selanjutnya, malaikat yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu menjaga surga. Apa itu surga? Surga itu adalah balasan bagi orang-orang yang saat hidupnya di dunia itu berbuat baik, beramal soleh, ya, taat pada perintah Allah. Ini surga adalah tempatnya orang yang bertakwa, ya. Semoga kita semua bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertemu dengan malaikat Ridwan yang mempersilahkan kita masuk ke dalamnya. Allahumma amin. Ya, anak-anak untuk dapat menghafal lebih cepat, Bu Guru akan menyanyi 10 malaikat Allah yang wajib kita imani.
Malaikat Jibril membawa wahyu, Mikail ngatur hujan bagi rezeki, Israel mencabut nyawa, Israfil tiup sangkakala, malaikat mungkar nanya mayat dalam kubur, malaikat nakir nyiksa mayat dalam kubur, malaikat rokib catat amal baik manusia, malaikat adil catat amal buruk manusia, malaikat Malik menjaga neraka, malaikat Ridwan menjaga surga. 10 malaikat Allah yang wajib kita imani. Malaikat Jibril membawa wahyu, Mikail ngatur hujan bagi rezeki, Israel mencabut nyawa, Israfil tiup sangkakala, malaikat mungkar nanya mayat dalam kubur, malaikat nakir nyiksa mayat dalam kubur, malaikat roki catat amal baik manusia, malaikat adil catat amal buruk manusia, malaikat Malik menjaga neraka, malaikat Ridwan menjaga surga. Dihafalkan nyanyiannya ya anak-anak. Jadi nanti seandainya kalian menghadapi ujian, soal yang keluar nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, kalian tinggal menyanyi dalam hati. Bernyanyi di dalam hati. Nah, sekarang kita kembali ke menu ya anak-anak ya. Kita langsung ke menu lagi. Menu yang belum kita buka adalah kesimpulan. Nah, dari materi yang tadi sebelum ada kesimpulan, jika seandainya kalian itu ada pertanyaan-pertanyaan, boleh saja ya bertanya via chat WA saja. Nanti Bu Guru balas. Oke? Kita bersama-sama membuat kesimpulannya anak-anak. Kita buka saja kesimpulannya. Kesimpulan, malaikat adalah makhluk Allah yang gaib karena tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita beriman adanya malaikat karena Allah yang telah memberitahukannya. Dari mana? Dari Al-Quran, kitab suci kita sebagai umat Islam. Kemudian ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan kita imani, yaitu tadi yang seperti kita nyanyikan tadi, Jibril, Mikail, Israfil, Mungkar dan Nakir, Rokib, Adid, Malik, Ridwan. 10 malaikat wajib diketahui, 10 malaikat wajib kita imani. Kemudian para malaikat tersebut memiliki tugasnya masing-masing dari Allah. Tadi juga ada nyanyiannya ya. Tugasnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Mikail bagi rizki, mengatur hujan, mengatur angin juga. Kemudian malaikat Rokib catat amal baik manusia, malaikat Atid catat amal buruk manusia, malaikat Ridwan menjaga surga, malaikat Malik menjaga neraka. Israel tugasnya mencabut nyawa, Mungkar tugasnya bertanya dalam kubur, malaikat Nakir menyiksa dalam kubur, kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala atau trompet. Ini tidak urut seperti nyanyian yang tadi ya, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting sama malaikat ini jumlahnya 10. Demikian ya kesimpulannya ya anak-anak. Pelajaran hari ini sudah kita simpulkan bersama-sama. Kita kembali ke menu. Nah, ternyata di sini ada uji kompetensi. Nah, di sini guru sajikan ada 10 soal. Nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian. Setelah selesai nanti difoto, dikirimkan ke ibu via chat WA. Nanti Bu Guru kasih nilai, kemudian Bu Guru masukkan ke daftar nilai. Oke? Kita buka ya uji kompetensinya. Pasti bisa. Siap? Ini 10 soal yang Ibu berikan kepada
kalian. Ya, perhatikan, dicatat, kemudian dijawab. Selanjutnya difoto, kirimkan ke ibu. Ya. Nah, setelah dicatat, perhatikan skor penilaiannya. Nih, betul semua nilainya 100, betul 9 90, betul 8 nilai 80, betul 7 nilai 70, betul 6 nilai 60, betul 5 nilai 50, betul 4 nilai 40, betul 3 nilai 30, betul 2 nilai 20, kemudian betul 1 nilainya 10. Salah semua nilainya telur asin ya. Tidak mungkin kalian itu anak yang pinter. Bu Guru yakin nilainya tidak ada yang dapat telur asin. Semuanya nilainya di atas 80. Oke, lanjut. Ini keterangan di sini. Remedi, nanti di antara kalian jika ada yang nilainya di bawah 63, nanti akan mengerjakan soal yang sama. Kalian buka lagi video pembelajarannya, kamu kerjakan soal tersebut ya. Semoga nilainya meningkat dan dapat nilai 100 mudah-mudahan. Amin. Kemudian ini pengayaan bagi yang nilainya di atas 63. Itu menghafal 10 malaikat. Ya, tugasnya enak nih pengayaannya, nyanyi saja. 10 malaikat. Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar dan Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10 malaikat wajib diketahui, 10 malaikat wajib kita imani. Itu ya anak-anak, ini tugasnya bagi yang di antara kalian nilainya di atas 63. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tugas untuk kalian. Di samping itu ada tugas nih, tugasnya menghafal 10 malaikat beserta tugasnya. Nyanyi yang seperti tadi ya, yang seperti Bu Guru nyanyikan yang berada di slide sebelumnya. Oke, itu tugas untuk kalian. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Rencana pembelajaran pada pertemuan yang akan datang, yaitu masih pelajaran yang ketujuh, materi pokok menerima keberadaan malaikat Allah dan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Anjuran Bu Guru, gunakan internet atau buku-buku yang relevan di rumah untuk menemukan materi tersebut. Anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Akhirul qouli. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.